Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 18 ayat 33 sampai 35. Mazmur 18 ayat 33 sampai 35. Saya beri judul Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan tantangan dalam kehidupan kita. Mazmur 18 ayat 33 sampai 35 saya akan bacakan. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai orang percaya, kita sudah barang tentu dalam kehidupan ini tidak lepas dari masalah, penderitaan, tantangan, halangan di dalam kehidupan ini. Selalu ada di dalam kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita menjadi orang percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai orang Kristen kita datang ke gereja, jalan kehidupan kita menjadi mulus. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan tantangan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji tidak ada rintangan, tidak ada penderitaan di dalam kehidupan kita. Tetapi Dia berjanji di dalam kehidupan kita untuk berdiri di samping kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dalam segala situasi, kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Di dalam Mazmur 18 ayat 33 sampai 35 dikatakan, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Ada peperangan di dalam kehidupan Daud, tetapi Tuhanlah yang mengajarkan untuk Daud berperang. Ya, Daud dipakai Tuhan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tanpa Daud pun juga Tuhan bisa menghadapi musuh-musuh. Tetapi Tuhan mau memakai Daud untuk menghancurkan atau mengalahkan musuh-musuh tersebut. Daud berperang atas nama Tuhan. Tuhanlah yang mengajarkan Daud untuk memegang senjata. Tuhanlah yang mengajarkan Daud untuk menggunakan perisai dan lain sebagainya, peralatan perang. Ya, Tuhan berjanji di dalam kehidupan Daud, Dia akan memberikan kekuatan, Dia akan memberikan kemenangan untuk Daud. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dari Daud. Karena apa? Tuhan selalu berperang bersama-sama dengan dia. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Daud. Tuhan ada di samping Daud. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Daud. Di dalam kehidupan manusia ada jalan yang sukar untuk dilalui, ada gunung yang tinggi, bukit-bukit yang terjal untuk didaki, dan ada berbagai-bagai pertempuran yang harus kita jalani untuk kita bisa meraih kemenangan. Semuanya itu memang ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berjanji untuk menghilangkan semua halangan, rintangan, pencobaan di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi itulah yang dipakai Tuhan untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak untuk kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ke depan kita akan menghadapi kehidupan yang amat sangat sulit. Karena di mana-mana sudah terjadi resesi. Singapura, negara yang modern, negara yang maju, negara yang kaya, akhirnya jatuh ke dalam jurang resesi. Demikian juga dengan Jepang, Amerika, bahkan terakhir saya dengar Jerman pun juga mengalami resesi, masuk ke dalam jurang resesi. Bapak Ibu,
ke depan situasi amat sangat sulit dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi percayalah, Tuhan akan ada di samping kehidupan kita. Dia akan menuntun kita, dia akan mengajarkan kita, dia akan mengatur kehidupan kita, langkah-langkah kehidupan kita, rencana kehidupan kita ada di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, anak-anaknya yang percaya. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi di dalam dunia ini, percayalah, Tuhan selalu ada di dalam pihak kita. Sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, menjadi orang Kristen bukan berarti segala sesuatu menjadi mudah. Tidak ada penderitaan, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada pencobaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada masalah kemiskinan dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang Kristen seperti orang kafir yang datang pergi ke penyembahan berhala. Mereka pergi ke penyembahan berhala supaya apa? Hidup mereka diberkati. Kalau mereka tidak diberkati di satu penyembahan berhala, mereka pindah ke penyembahan berhala lain. Untuk apa? Supaya mereka diberkati. Mereka menghindari segala pencobaan, rintangan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka, dengan mencari berkat melalui penyembahan berhala satu dan kepada yang lainnya. Kalau yang pertama belum berhasil, Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah bukan seperti itu. Dia tidak memberikan janji untuk memberkati kehidupan kita, tapi dia berjanji ada di dalam kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Ada pertempuran di depan kita, Tuhanlah yang mengajarkan kita untuk berperang. Tuhanlah yang mengajarkan kita untuk menggunakan perisai dan lain sebagainya, sehingga kita dengan langkah tegap maju berperang menghadapi musuh dalam berbagai situasi kondisi apapun. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita hidup di dalam keterpurukan dalam menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Allah yang mengasihi kita, Allah yang berbelas kasihan kepada kita, dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadilah orang-orang Kristen yang bukan abal-abal, tetapi orang Kristen yang sejati, yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tahu di dalam kehidupannya ada Tuhan yang perkasa, yang selalu menolong dalam berbagai situasi kehidupan apapun. Tuhan memberkati. Shalom.